jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Apa saya bilang? Mereka tidak pernah mau tahu perasaan kalian. Santi memang perempuan laknat. Dia sengaja membuat huru-hara supaya pertunangan ini tidak terlaksana. Apa yang sebenarnya terjadi sampai dia harus masuk ruang ICU? Apanya yang luka? Kenapa? Ya Tuhan, Ivan Bagas jatuh. Kepalanya membentur lantai. Terus dia nangis. Sampai setelah itu dia berhenti nangisnya. Mama sudah tidak mau dibeginikan oleh mereka, Nes. Mama tidak bisa terima. Mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Tapi Mama, ingat, Nes. Ini terakhir kalinya mereka menginjak-injak kita. Ini terakhir kalinya mereka merendahkan harga diri kita. Mama sudah tidak mau berhubungan dengan mereka. Kalau mereka menghargai kita, mereka tidak akan memperlakukan kita seperti ini, Ines. Wah, itu ide yang paling bagus, Vi. Kamu harus cepat-cepat menunangkan Ines dengan Reza, supaya Ines itu tidak berubah lagi pikirannya. Dan supaya Ivan itu tahu kalau ini kesempatan dia yang terakhir. Terus, kapan kamu akan menunangkan Ines? Saya akan bicara dengan Bu Dirgo. Kalau bisa, besok kita laksanakan. Kita akan beri pelajaran pada Ivan dan keluarganya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena terhadap kita, Ines. Ingat, kita masih punya harga diri. Harga diri, Nes. Apa Bude bilang? Makanya jangan bertindak gegabah. Kalau sudah begini, mau bilang apa? Kamu sendiri yang rugi, kan? Halo, ada apa, lah? Bagas, Mas. Bagas. Ada apa dengan Bagas? Bagas tuh badannya meninggi, Mas. Panas sekali. Terus tubuhnya kejang-kejang. Ya sudah, saya akan segera ke sana. Ivan, Ivan, mau kemana kamu? Saya harus kembali ke rumah sakit. Badan Bagas panas lagi, Bude. Bude ikut. Bude mau lihat anak itu. Enggak, lebih baik Bude di sini. Tungguin dong sampai Mama pulang. Ngapain nungguin mama kamu? Nanti kalau lapar juga dia pulang. Ayo, ayo. Mas Shanti, bagaimana keadaan Bagas?
Bagas masih kejang-kejang. Dokter lagi berusaha untuk menanganinya. Mbak tidak akan pernah bisa memaafkan diri Mbak kalau Bagas nggak selamat. Mbak nggak boleh bicara seperti itu. Mbak harus optimis. Kita harus berdoa untuk Bagas, ya. Ya Tuhan, apa dosa saya sampai Bagas harus mengalami seperti ini? Saya mau lihat Bagas sekarang. Saya Jangan, Mbak. Lebih baik Mbak di sini aja. Kalau Mbak terus melihat Bagas, Mbak akan terus menangis. Dan Bagas akan merasakannya. Mbak istirahat dulu ya. Biar saya aja yang lihat. Biar Mama ikut ya. Mama juga ingin lihat Bagas. Hapus air mata kamu. Tidak ada gunanya kamu menangis. Banyak orang yang kesusahan, bukan cuma kamu. Termasuk Ines. Dia susah tapi tidak seperti kamu. apa sih maksud Bude? Memangnya kamu tidak tahu? Gara-gara Ivan datang ke sini tadi malam, dia telah mempermalukan keluarganya Ines di depan banyak tamu. Dia telah meninggalkan acara tunangannya sebelum pertunangan itu dimulai. Dia datang ke sini hanya untuk melihat keadaan kamu dan anak kamu. Seharusnya kamu tidak perlu nangis terus-terusan. Karena kamulah penyebab pertunangan Ivan itu batal. Kamu seharusnya malu. Kamu telah mempermainkan impian mereka. Air mata kamu itu air mata buaya. Ibu jangan bicara begitu. Kakak saya nggak pernah bermaksud begitu. Ini musibah, Bu. Musibah yang dibuat-buat. Kalau kakak kamu becus jadi ibu, dia tidak akan membiarkan anaknya jatuh. Kamu memang sengaja melakukan ini semua, iya kan? Supaya Ivan tidak jadi bertunangan dan cuma kamu satu-satunya yang menjadi mantu keluarga Mary. Dan kamu juga yang akan menjadi pewaris harta keluarga Ivan. Kamu memang jahat. Kamu memang pintar. Kamu memang perempuan jahat. Kamu yang sudah menyebabkan keluarga kami jadi berantakan. Dan kamu juga yang telah membawa kesialan dalam keluarga kami. Bude boleh saja beranggapan saya seperti itu. Tapi demi Tuhan, saya tidak pernah punya niat seperti itu. Tidak pernah. Jadi, kalian terima pertunangan itu? Bukan gitu, Lin. Gue cuma bingung. Gue bingung mau ngapain lagi, Lin. Gue terlanjur sakit hati sama Ivan. Sakit, Lin. Apa karena rasa sakit hati ini berarti gue harus menerima pertunangan itu? Apa itu artinya bukan pelarian, Lin? Iya sih. Tapi bagaimanapun juga, Nes, itu sudah keputusan orang tua lo. Dan lo nggak mungkin bisa menolaknya, kan? Sudah syukur banget si Reja terima apa adanya lo. Jarang-jarang lo cowok baik kayak dia. Kalau menurut gue, lo jalanin aja dulu apa adanya. Siapa tahu itu yang terbaik buat lo. Nah, gimana? Hari ini lo ada kuliah apa? Kayaknya gue nggak masuk kuliah hari ini. Gue kesini aja sembunyi-sembunyi sama nyokap. Nyokap kan taunya gue ketemu sama Reza aja. Sekarang gue harus balik lagi. Dan nyokap nggak ngizinin gue kemana-mana sebelum gue tunangan sama Reza. Tunangannya kapan? Besok. Gue juga nggak undang siapa-siapa. Hanya keluarga aja. Dan gue harap lu dateng ya. Please. Iya, gue pasti datang. Tapi Nes, satu pesan gue, lo harus jalanin semuanya dengan baik. Sabar ya. Anggap aja kemarin itu ujian. Dan sekarang lo lulus. Lulus dapet cowok yang baik dan cakep ya si Reja. Bukan maksud gue benci sama si Ivan ya. Kalau ngeliat kejadian yang semalam, wajar aja kalau nyokap lu marah. Nah, mulai sekarang lu persiapin semuanya dengan baik. Oke? Dan gue pasti datang. Janji ya. Jadi gue balik dulu ya. Dadah. Bye. Gila, kok
nasib Ines jadi kayak begini sih? Si Ivan juga kenapa lagi? Gila. Ines. Kasian banget sih lo. Emang enak bata tunangan. Gue sih kalau jadi dia malu banget. Kasian deh. Ngomong tadi, dia udah gagal tunangan sama Ivan. Iyalah. Lo nggak percaya banget sih sama gue. Terus apa sebabnya sih? Sebabnya apaan? Sebabnya sendiri sih gue nggak terlalu jelas. Tapi yang pasti, malam itu semua tamu-tamu disuruh bubar sebelum acara dimulai. Lu bayangin, acara pertunangan mereka itu batal. Itu artinya gue ada kesempatan buat kerebut si Ivan. Ya nggak? Gini hari masih ngarepin Ivan. Terus Ongki mau lo kemanain? Tuh, benar. Ntar nasibnya sama kayak Ines, batal tunangan. Aduh, gue udah bosen sama dia. Udah nggak ada tantangan lagi. Lagian si Pauline kan sekarang udah punya gandengan baru. Jadi buat apa gue nerusin pacaran sama si Ongki? Tujuan gue pacaran sama si Ongki itu karena gue pengen ngebuktiin sama si Pauline sama si Ines itu bahwa gue tuh bisa ngerebut dia. Jadi kalau sekarang tujuannya udah terlaksana, ya... Ah, gue tahu nih, lu bakal mau gebet Ivan lagi kan? Biarin aja. Yang penting kan usaha. Cinta sejati gue kan tetap si Ivan, bener nggak? Tapi gue rasa Ivan sama Ines itu nggak akan mungkin bertunangan. Lu tahu sendiri, keluarganya Ines pasti udah keburu malu dong, iya kan? Jadi ini kesempatan gue untuk ngerebus Ivan lagi. Lu emang gila lu ya, seneng di atas penderitaan orang lain. Habis hobi sih. Selamat datang cinta. Kenapa kamu gak cerita sama Mbak kalau kamu meninggalkan acara pertunangan kamu dan untuk sini? Bagaimana saya kepikiran untuk cerita sama Mbak? Saya sendiri juga sedang panik memikirkan keadaan Bagas, Mbak. Ivan, kamu kan bisa menyelesaikan acara pertunangan kamu dulu dan kamu baru ke sini. Tolong deh, Mbak. Saya tidak ingin membahas masalah ini. Saya merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan datang kemari. Mbak, saya juga nggak mau kehilangan Bagas. Dan saya ingin hadir di sini bersama dengan dia di saat dia sedang bermasalah. Iya, tapi kamu bisa kehilangan Ines. Kamu bilang kamu mencintai dia, tapi kamu sudah menyakiti dia. Kamu bisa ngerti gak sih bagaimana keluarganya melihat kamu meninggalkan dia? Mungkin mereka akan merasa sakit hati, merasa tersinggung. Kamu tuh sudah memperburuk keadaan. Kamu tuh... Mbak, tolong jangan nangis. Ines tidak akan meninggalkan saya selama dia masih percaya sama saya. Dia gak akan percaya kamu lagi, Van. Kamu sudah mengecewakan dia. Kamu tahu gak sih bagaimana keluarganya menanggung malu di hadapan para tamu? Ivan, apa yang kamu lakukan itu fatal. Sekarang Mbak tanya, kamu udah telepon Ines? Kenapa? Saya belum siap, Mbak. Saya tahu Ines marah sama saya. Saya tadi coba menghubungi ke rumah. Tante Evi yang angkat. Dan dia mohon sama saya untuk melupakan semuanya. Saya harus bilang apa? Saya juga tahu kalau saya salah. Tapi saya tidak menyesali perbuatan saya dengan datang kemari, Mbak. Saya sedang panik. Yang saya pikirkan hanya Bagas. Apa itu begitu salah? Mbak, biar saya menyelesaikan masalah saya sendiri. Mbak tidak harus ikut merasa bersalah. Gimana Mbak gak merasa bersalah, Van? Kamu datang ke sini melihat Bagas anak Mbak. Dan kamu meninggalkan acara pertunangan kamu. Itu penting untuk kamu dan Ines. Kamu mencintai Ines dan kamu sudah menyakiti dia. Sekarang Mbak gak mau tahu. Pokoknya kamu temui Ines dan kamu jangan sekali-kali lagi ngurusin Mbak. Tidak, Mbak. Tidak. Tolong Mbak, Van, tolong. Saya tidak akan kemana-mana sebelum saya tahu keadaan Bagas. Dan saya juga tidak akan berbuat apa-apa sebelum saya menemukan Mama. Mama belum ditemukan. Ya Tuhan.
begitu keadaan Bagas membaik, saya akan pergi mencari Mama. Mbak tenang aja. Semua akan jadi baik, Mbak. Semua akan jadi baik. Hai, Len. Kok sendirian aja? Mana sih, Jack? Belum datang. Paling ntar lagi juga datang dia. Emangnya nggak dijemput? Dijemput. Gue punya kaki sendiri. Dan kemanapun gue pergi, gue sendiri. Lo kan sahabatnya Ivan tuh. Gue mau nanya satu hal sama lo. Semalam lo udah coba hubungin si Ivan belum? Belum. HP-nya gue telepon tapi nggak diangkat-angkat. Tadi pagi malah handphonenya mailbox. Emangnya kenapa sih? Enggak. Gue cuma mau kasih tahu sama dia. Lu sahabatnya kan, tolong sampein ke dia ya. Kalau dia mau mempermainkan hatinya Ines, jangan begitu dong caranya. Main tinggal-tinggal aja tunangan. Mau ditaruh di mana mukanya si Ines? Malu tau nggak? Iya sih, gue juga mikirin itu kok. Tapi Ivan tuh melakukan itu pasti ada alasannya. Apapun alasannya, kecuali kematian. Jangan begitu dong caranya. Selesaiin dulu kayak dengan baik, baru pergi. Sekarang si Ines mau tunangan tuh sama orang lain. Apa? Yang bener loh. Iya bener. Gue diundang kok besok. Dan satu lagi, gue juga mau tunangan sama si Jack. Nanti lu sama si Lulu datang ya. Kapan? Rencananya sih bulan depan. Tapi tanggalnya kita belum nyari. Tapi gue janji deh, nanti kalau undangannya udah jadi, gue kirim sama lo. Ya? Oke deh. Eki, gue mau terima kasih banget sama lo. Gara-gara kita bubaran kemarin, gue malah dapet cowok yang lebih sayang dan lebih care sama gue. Dan satu lagi, dia mau tunangan sama gue. Gue senang banget, Ki. Makasih banget ya, Ki ya. Oke deh, gue ke kelas dulu ya. Bye-bye. Len, tunggu. Lo sungguh-sungguh mau tunangan? Iya, memangnya kenapa? Lo yakin mau tunangan sama si Jack? Si Jack. Kalau gue sama dia, gue yakin 100%. Si Jack itu cinta mati sama gue. Dan gue nggak mungkin salah pilih. Oke ya, bye-bye. Syukurin lo, syukurin. Gue bilang apa? Berasa kan lo? Emang enak ninggalin gue. Dia pikir gue sedih kali ya. Pasti dia nggak bisa tidur mikirin gue. Tapi mana ya? Kenapa gue mesti bilang tunangan bulan depan? Apa si Jack bisa gue sewa lagi untuk tunangan? Ah bodoh ah, urusan bulan depan, urusan nanti. Suster! 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 Suster Santi hari ini nggak datang. Ma pikir dia nggak bakalan datang lagi sesudah kejadian kemarin. Tolong ambilkan minum. Nih, taruh lagi. Mak, Apalagi? mana yang nganterin makanan saya? Dari tadi saya belum makan, saya lapar tahu gak? Baik, Ma ambilin makanan itu dan sesudah itu Ma mau pulang. Ma udah bilang sama bapak, Ma mau berhenti. Ma nggak tahan kerja di sini. Mak nggak boleh keluar dari sini. Mas sekarang ambil makanan, ambil minuman, ambil kursi roda. Karena saya mau turun di tempat tidur ini, saya mau jalan-jalan. Saya sudah bosan di kamar ini. Faisal, kamu nggak bisa melarang-larang emak seperti itu. Itu hak mak. Mak mau kerja di sini kek, mak mau berhenti kek. Seperti juga Suster Santi. Dia tidak akan pernah datang lagi ke sini sesudah dia kamu perlakuan seperti itu. Sesudah ini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Segalanya
Mau makan, mau minum, ambil sendiri. Karena mak tahu, sebetulnya Faisal bisa. Cuman karena manja. Mengerti? Mak, jangan tinggalkan saya, Mak. Mak! 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 Brengsek! Brengsek kamu! Dasar pembantu brengsek! Sumber brengsek! Pergi kamu dari sini! Pergi! Pergi! Brengsek, kamu hanya mau meras suap papa saya! Brengsek! Mas Bagus. Saya akan bawa Bagas pergi. Bersama saya. Selamanya. Kenapa, Mas? Bukankah itu lebih baik? Dia akan merasa lebih damai. Daripada hidup di dunia. Tapi kamu tidak bisa menjaganya. Kamu tidak bisa menyayanginya. Dan kamu menjauhkannya dari orang yang mencintainya. Apa maksud Mas Bagus? Mama. Apa yang kamu lakukan sama Mama? Kamu berusaha memisahkan Mama dengan Bagas? Bagas adalah cucu Mama. Dan saya ada di dalam diri dia. Kenapa kamu berusaha memisahkan mereka? Tidak, Mas. Tidak. Sementara dulu, kamu berusaha menyatukan saya dengan Mama. Kamu telah menyakiti orang yang mencintai kamu, Santi. Kamu telah menyakiti Bagas dan telah menyakiti Mama. Jangan, Mas. Jangan bawa Bagas. Saya akan bawa pergi Bagas selamanya. Jangan, Mas. Jangan. Jangan, Mas. Jangan. Tidak. Jangan, jangan. Jangan dibawa, Mas. Mbak. Jangan, Mas. Jangan. Jangan dibawa. Jangan dibawa. Mbak. Mbak. Shh. Mbak mimpi ya? Mama mana? Mama kemana? Mama? Mama kan belum ditemukan, Mbak. Kenapa kamu nggak cari, Van? Kamu harus cari. Kita udah cari kemana-mana. Saya sudah hubungi teman-temannya Mama, saudara-saudaranya. Semuanya nggak ada yang tahu di mana Mama berada. Akhirnya ya, saya sudah laporkan ke polisi. Tolong Mbak Van, temukan Mama. Mbak sudah menyakiti hati Mama. Mbak sudah memisahkan Mama dari Bagas cucunya. Mbak harus minta maaf. Mbak sudah banyak dosa sama Mama. Mbak nggak mau. Mbak nggak mau. Kalau Mbak sampai nggak bisa minta maaf sama Mama, kamu harus temuin Van. Tolong Mbak. Mbak nggak usah khawatir. Kita akan cari Mama. Dan kita akan menemukannya. Tapi sekarang lebih baik Mbak istirahat lagi. Udah malam, Mbak. Mbak tidur aja lagi ya. Maafkan Mama, Bagas. Mama tidak bermaksud memisahkan Bagas dari nenek.
Tuhan. Kondisi Bagas sudah mulai membaik. Panasnya juga sudah mulai turun. Masa kritisnya juga sudah lewat. Pagi tadi sudah mulai siuman dan dia sudah bisa bergerak. Syukurlah. Sekarang ada di mana, Dok? Masih di ruang ICU. Sebentar lagi kami akan memindahkan ke ruangan perawatan. Bapak dan Ibu bisa menemuinya setelah berada di ruang perawatan. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih. Arvin! Akhirnya gue ketemu juga sama lo. Setelah beberapa hari ini gue telepon gak ada terus. Diajak ketemuan susah banget, apalagi diajak jalan. Gue kan udah jelasin, Vin. Gue nggak bisa. Keluarga gue tuh lagi panik. Ya tapi gue kangen sama lo, lah. Gue pengen jalan lagi sama lo kayak orang pacaran lainnya. Jalan-jalan, makan, nonton. Baru juga berapa hari. Ya emang sih, tapi kan akhirnya sama aja. Bisa pacaran juga. Tetap aja sambil nungguin bayinya Mbak Santi. Itu pun ngumpet-ngumpet pula. Takut Mbak Santi keburu pulang. Aduh, ayo dong lah. Kasih waktu buat gue, buat berduaan sama lo. Ya. Pokoknya gue nggak mau tahu. Bisa nggak bisa, lo harus bisa. Hari ini gue pengen ngajak lo keluar. Gue kangen. Vin, gue juga kangen sama lo. Tapi kan nggak bisa, please dong lo ngertiin gue. Kayaknya gue deh yang selalu ngertiin lo. Tapi lo nggak pernah ngertiin gue. Lah, gue tuh cuma pengen satu dari lo. Gue pengen jalan sama orang yang gue sayangi, yaitu lo. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gimana? Kita semua lagi panik, lu berdua enak-enakan pacaran. Atau etika banget sih? Siapa juga yang pacaran? Tuh, buktinya. Orang-orangan sawah ada di sini. Don apa-apaan sih lo? Masih diladenin ya? Gue gak ngerti sama kakak lu. Kenapa sih dia sewot banget sama gue? Udah lah, lo kan tahu emang dia orangnya begitu. Ya udah mendingan gini, lo sekarang keluar, ntar gue nyusul, ya? Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Ya udah buruan, jangan cari ribut. Yang nggak tahu ketika tuh lo. Lu kalau dikasih tahu sama yang tua ya. Kalau Arvin kesini emang kenapa sih? Emang berarti kita pacaran? Dia kan cuma mau ketemu gue. Lu cari cowok yang benar. Jangan cari anak kuliahan. Nggak punya apa-apa, bokeh lagi. Mendingan lu cari orang yang udah kerja. Emang gue pikirin, yang penting gue suka. Urusin aja diri lo sendiri, Don. Gue yakin lo sampai perjaka tua nggak bakal punya bini. Udah galak, jelek, hitam. Mana tuh sialan? Aduh, bahaya nih lama-lama di sini. Gue bisa digigit nyamuk demam berdarah nih. Sorry Arvin, sorry. Lu iseng banget sih jadi orang ah. Duh, gitu aja. Lo tadi juga ngagetin gue. Gantian dong. Gue kesel sama abang lu. Kenapa sih dia galak amat sama gue? Kita mau pacaran kek, mau ngapain kek. Kita kan udah gede, udah kuliah, udah punya KTP. Masa mau ketemuan aja dilarang? Dia tuh orangnya emang sirikan. Tahu sendiri dia nggak punya cewek sampai hari gini. Makanya dia nggak tahu rasanya dikangenin sama orang yang disayang. Arvin, gimana? Lo masih tetap mau di sini atau pulang aja? Soalnya lo mau maksa gue kayak apa juga gue nggak bakal mau pergi. Jadi gue udah lama nunggu di sini, terus lo pilih di sini dan biarin gue pergi sendiri, gitu? Bukan begitu. Aduh, gimana ya? Ini kan musibah, Vin. Semua orang juga nggak ada kan yang mau ngalamin musibah. Jadi mau nggak mau ya harus berkorban sedikit kan. Lagian gue juga masih belum tega ninggalin Mbak Santi sendiri. Vin, please deh. Gue kan juga nggak bakal nolak lo ngajakin pergi, nonton, makan. Apalagi diajak sama pacar sendiri.
Ya Vin ya, perginya lain kali aja. Biar gue juga enak perginya. Oke, gua ngalah. Sekarang gini aja. Kalau lo udah dapat kabar baik tentang keponakan lo telepon gua. Kita jalan. Tapi dengan satu syarat. Kalau lo lagi jalan sama gua nggak mau denger lagi lo diteleponin, lo disuruh pulang, apalagi lo disuruh jagain bayi. Gue juga pengen tenang lah jalan sama pacar gua. Oke? Oke. Janji? Iya janji, nggak percaya banget sih. Ya habis. Udah kebiasaan sih. Baru aja jalan bentar udah ditelepon-teleponin. Bete kan? Kali ini enggak. Ya udah, gue ke dalam dulu. Soalnya gue takut Mas Santi nyariin gue. Ya? Tapi sun dulu dong. Iya Arvin nih. Ya kan udah lama nggak disun sama lo. Sudah aja foto gue. Dadah. Sim Potoli sih udah tiap hari kali. Mbak, permisi Mbak, maaf. Mau tanya, ruang ICU anak di sebelah mana ya Mbak? Bapak mau cari siapa? Saya mau cari yang namanya Mas Ivan. Mas Ivan. Katanya keponakannya dirawat di ruang ICU anak rumah sakit ini. Ada apa? Ini Mas, Bapak ini nyariin Mas Ivan. Pak, ini yang namanya Mas Ivan. Anda cari saya? Iya Mas. Mari ikut saya Mas. Ada yang ingin bertemu dengan Mas. Siapa yang mau ketemu dengan saya? Pokoknya Mas ikut saya dulu. Sebentar ya. Yuk. Seorang wanita ingin bertemu dengan Mas. Dia mengaku sebagai ibu Mas. Ibu saya? Iya, mari. Ya Tuhan. 2 hari kita mencari Mama kemana-mana. Kita hubungi semua saudara-saudaranya Mama. Ternyata Mama di sini. Di masjid dekat rumah sakit. Ibu Mas sudah 2 hari berdoa di sini tanpa henti, Mas. Tidak makan, tidak minum. Saya sudah berusaha mengajaknya bicara. Ibu menceritakan bahwa dia sedang berdoa untuk keselamatan cucunya. Dia juga menceritakan tentang Mas dan di mana Mas berada. Makanya saya segera menyusul Mas ke dalam rumah sakit. Saya harap Mas segera membawanya pulang. Karena kalau ini diteruskan, Ibu Mas bisa jatuh sakit, Mas. Kondisinya sudah sangat lemah. Ma, kita pulang yuk. Tuhan sudah mendengar doa Mama. Sudah waktu untuk pulang. Ma, Bagas sudah sembuh, Ma. Sudah tidak di ICU, tapi sudah dipindahkan ke perawatan umum. Bagas. Iya, Ma. Bagas sekarang sudah bisa nangis, sudah bisa senyum, bisa ketawa. Dan Bagas kangen sama Mama. Bagas mau ketemu sama omanya. Yuk, kita jenguk Bagas yuk. Kita kembali ke rumah sakit. Kamu bilang yang sebenarnya kan? Kamu bukan cuma mau menghibur Mama kan? Ma, saya nggak mungkin bohong sama Mama soal Bagas. Bagas sudah sembuh. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Telah mendengarkan semua doa-doaku.
Iya, Ma. Iya. Tapi sebelumnya, Mama harus makan dan minum dulu ya. Enggak. Mama nggak mau makan, Mama nggak mau minum. Kita lihat Bagas ya. Mama 2 hari nggak makan nggak minum, nanti Mama yang akan sakit. Enggak, kita lihat Bagas. Coba. Ayo. Ya udah, ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sebentar, Ma. Terima kasih, Mas sudah mau mencari saya di rumah sakit. Saya sangat lega akhirnya bisa menemukan ibu saya. Sama-sama, Mas. Saya juga turut mendoakan semoga cucu ibu cepat sembuh. Terima kasih. Kami jalan dulu ya. Ya, silakan. Ayo. Ayo, Ma. Apa? Mama sudah memutuskan dengan mamanya Reza setelah saya bertunangan 2 hari kemudian saya akan menikah? Iya, kenapa Mama nggak bicarakan dulu dengan saya? Saya belum siap menikah, Mah. Tadinya Mama berpikir seperti itu. Kamu belum siap untuk menikah. Tapi setelah Mama pikir-pikir kembali, menikah itu lebih baik untuk kamu karena kamu akan dibawa Reza ke Amerika. Kamu akan tinggal di sana, Ines. Ingat, Mas. Bertunangan itu artinya siap untuk menikah, cepat atau lambat. Enggak, Mah. Ines nggak setuju. Bagi Ines pertunangan ini hanya mengikuti keinginan Mama. Karena Mama nggak mau kan saya pacaran tanpa arah. Tapi bukan berarti saya harus segera menikah. Ingat, Mah. Ines masih muda. Ines ingin melanjutkan kuliah. Dan Ines masih punya banyak cita-cita. Cita-cita itu bisa kamu lanjutkan nanti di Amerika. Kamu bisa kuliah sambil mengurus Reza. Enggak, Mah. Ines nggak mau. Ines! Pokoknya Ines nggak mau. Ines pengen tetap di sini. Kalaupun Mama ingin Ines pergi, Ines akan pergi. Tapi pergi bukan karena menikah. Selama ini Mama selalu memasakkan kehendak Mama. Mama nggak pernah melihat perasaan dan keinginan Ines. Mama tahu keinginan kamu cuma satu. Melihat Ivan datang dan kembali membujuk kamu supaya kamu kembali lagi sama dia. Mama tahu keinginan kamu. Menunggu mukjizat Ivan datang dengan segala omong kosongnya dan kamu punya alasan untuk membatalkan pertunangan kamu. Mama tidak mau bertaruh seperti itu, Ines. Bagi Mama membiarkan kamu hanya bertunangan sama saja memberi kesempatan Ivan untuk meracuni hidup kamu. Kamu masih pelin-pelan, Ines. Masih bimbang. Kamu biarkan hidup kamu menjadi wanita bodoh yang mau dipermainkan. Mama memberi pendidikan, fasilitas hidup, dan iman yang kuat bukan untuk ini, Ines. Bukan. Mama ingin kamu menjadi wanita yang kuat. Dan kamu buktikan kamu tidak bisa dipermainkan. Ngerti? Sekarang kamu tidak punya pilihan lain. Kamu harus menikah atau kamu menjadi wanita bodoh yang selamanya dipermainkan laki-laki. Saya tidak memilih keduanya, Mah. Karena itu bukan pilihan saya. Kamu harus memilih, karena hidup ini ada pilihan. Kalau kamu tidak mau Mama kamu mati karena terhina, kamu harus terima. Sekarang kamu pilih undangan ini, karena nanti malam akan dicetak dan besok kita sebarkan pada kerabat kita. Kenapa Mama menyuruh saya untuk memilih? Kalau Mama bisa memilih pertunangan dan pernikahan yang terbaik, Mama aja yang pilih. Karena itu bukan keinginan saya, Mah, tapi keinginan Mama. Ines! 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 Udahlah, Ma. Nanti biarin dia yang bicara ya. Bilang sama dia. Dia harus terima kenyataan ini karena yang terbaik buat dia. Bilang sama dia. Udah ya, Mbak. Indri ngerti apa yang Mbak rasain. Indri juga terkejut mendengar keputusan Mama. Tapi itulah Mama. Mungkin Mama masih trauma atas kejadian kemarin malam. Kenapa, Andri? Kenapa hidup Mas seperti ini? Seperti boneka yang dimainkan sesuka hatinya oleh pemiliknya. Dan Mama sepertinya memiliki boneka dan bukan seorang anak. Mama memiliki boneka yang bisa dimainkan sesuka hatinya. Kenapa, Andri? Kenapa? Mungkin Mama nggak bermaksud begitu, Mbak.
Rasa trauma dan rasa malu Mama yang membuat Mama mengambil keputusan yang terbaik buat Mbak. Mama tuh sangat memikirkan Mbak. Mama sangat menyayangi Mbak. Makanya Mama ingin Mbak hidup bahagia dengan orang yang mencintai Mbak. Tapi Mbak nggak mencintainya. Enggak, Andre. Mbak, kata Mama, cinta itu bisa tumbuh jika orang yang mencintai kita menghujani kita dengan kasih sayang. Mas Reza berjanji itu pada Mama. Indri dengar sendiri kok. Jadi kamu setuju, Andre? Indri nggak tahu. Indri masih terlalu hijau untuk memikirkan itu. Akan lebih sulit rasanya jika kita mencintai orang yang tidak memperdulikan perasaan kita. Seperti Mas Ivan dan keluarganya. Akan lebih banyak menderita dibanding bahagia, Mbak. Jika Mbak bisa mengambil positifnya dengan menikahi Mas Reza, itu akan lebih baik. Mbak bisa mempunyai seseorang yang menyayangi dan mencintai Mbak. Mbak bisa berbagi perasaan dengannya. Indri tahu itu pasti sulit. Tapi kalau Mbak bertekad, Mbak pasti bisa melampaui itu semua dengan baik. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah